Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aparat kepolisian daerah Sulawesi Tengah kembali meringkus 2 dari 3 tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Kedua tersangka ditangkap di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Penangkapan kedua tersangka berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan tersangka yang ditangkap sebelumnya. Kedua tersangka kini dalam perjalanan menuju kota Palu, Sulawesi Tengah dengan menggunakan pesawat terbang. Kedua tersangka ditangkap di Kutai, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sesampainya di Palu, kedua tersangka akan langsung dibawa ke Mapolda Sulawesi Tengah untuk ditahan. Polisi kini masih memburu satu tersangka lainnya berinisial AK. Perkembangan terbaru dari 5 tersangka yang kemarin kita kejar. 2 pertama kita dapat, kemudian hari berikutnya 2 lagi. Yang mana yang 2 ini kita dapat di Kutai Timur 1, kemudian di Kutai Timur Kalimantan Timur, kemudian yang 1 lagi di Tarakan Kalimantan Utara. Seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa ada oknum. Nah, ini oknum ini sudah kemarin hari Sabtu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Oknum perwira polisi berinisial MKS akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan RO remaja asal Kabupaten Poso. Sebelumnya MKS ditahan di Makobrimob-Polda Sulawesi Tengah dan menjalani pemeriksaan intensif. Polisi menetapkan oknum brimob itu sebagai tersangka setelah penyidik mendatangkan 1 saksi dari Jakarta. Polisi juga sudah mengambil keterangan korban RO untuk memperkuat penyidikan terhadap 11 tersangka asusila tersebut. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan. Pemirsa, anak korban pemerkosaan oleh 11 pria di Parigi Motong didiagnosa menderita tumor rahim. Tim dokter Rumah Sakit Umum Undata Palu saat ini melakukan CT scan kontras untuk menentukan tindakan yang dilakukan terhadap korban. Setelah dirawat selama sepekan, tim dokter Rumah Sakit Umum Undata Palu akhirnya mendiagnosa RO ABG korban asusila oleh 11 pria di Parigi Motong, Sulawesi Tengah yang menderita tumor pada rahim. Saat ini tim dokter Rumah Sakit Undata Palu akan melakukan CT scan kontras guna menentukan tindakan yang akan diambil terhadap RO. Selain mendapat perawatan medis, RO juga mendapat pendampingan untuk pemulihan psikis oleh sejumlah psikolog dari UPTD PPA Sulteng dan juga Polda Sulawesi Tengah. Pasien tersebut kondisinya cukup baik dan hasil keputusan bahwa awal pasien masuk itu adalah rujukan dari Rumah Sakit Poso, ya, Rumah Sakit Poso, bahwa terdapat tumor dari Poso. Penjelasannya sudah ada di sini, ada barang bukti ada, sehingga jangan sampai terkait hal-hal di luar itu kita punya kewenangan. Kami punya tugas di Rumah Sakit Undata adalah pasien datang, pasien rujukan sama dengan pasien-pasien yang lain. Ya, pasien-pasien yang lain ditindaklanjuti sesuai kapasitas kewenangan klinis dari dokter-dokter yang ada di rumah sakit. Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan kesehatan RO korban pemerkosaan 11 pria di Parigi Motong? Sudah ada rekan kami Abdi Mari yang berada di sana. Abdi, selamat pagi. Bagaimana perkembangan kasus pemerkosaan ini dan apakah korban saat ini dalam kondisi yang baik? Baik, Rizky dan pemirsa, kami laporkan dari Palu bahwa kondisi kesehatan secara umum korban asusila 11 pria dari Parigi Motong yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Undata Palu dalam kondisi stabil. Tim medis dari tim Rumah Sakit Umum Undata Palu juga memang mendiagnosa bahwa korban atas nama RO ini dalam kondisi fisik yang stabil, namun ada tumor yang memang saat ini tengah dalam pemeriksaan pihak dokter dan tim medis di Rumah Sakit Umum Undata Palu, dan akan menjalani CT scan kontras untuk mengetahui apakah korban ini
akan menjalani operasi atau akan mendapatkan tindakan medis yang lainnya. Hari ini memang pihak Rumah Sakit Undata Palu direncanakan akan melakukan CT scan kontras, juga akan memeriksa kondisi kesehatan lainnya apakah RO ini bisa secara fisik untuk menjalani pemeriksaan medis, operasi atau tindakan medis yang lainnya. Informasi lainnya akan kami sampaikan bahwa kemarin sore 2 tersangka yang ditangkap di Kutai Timur, Kalimantan Timur dan juga di Tarakan, Kalimantan Utara sudah tiba di Polda Sulawesi Tengah dan menjalani pemeriksaan dari penyidik Polda Sulawesi Tengah. Ya, Abdi, kapan hasil CT scan ini bisa diketahui setelah rencananya CT scan akan dilakukan pada hari ini? Ya, informasi yang kami peroleh dari Rumah Sakit Umum Undata Palu, hasil CT scan ini akan segera diketahui dalam pekan ini. Demikian pula tindakan medis yang akan dilakukan oleh tim dokter di Rumah Sakit Undata Palu akan dilakukan setelah hasil CT scan itu keluar. Kemungkinan dalam pekan ini Rumah Sakit akan mengumumkan tindakan apa yang akan dilakukan berdasarkan hasil dari CT scan kontras yang dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Undata Palu. Lalu untuk perkembangan kasusnya sendiri, Abdi Mari, berapa pelaku yang hingga saat ini masih buron dan statusnya seperti apa, Abdi? Ya, hingga hari ini 10 pelaku sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, termasuk diantaranya adalah oknum anggota BRIMOB yang juga sudah menjadi tersangka oleh pihak Polda Sulawesi Tengah. Sementara 1 orang lainnya, yaitu berinisial AK, masih diburu oleh pihak kepolisian. Polisi menduga bahwa tersangka AK ini masih berada di sekitar Sulawesi Tengah dan dihimbau untuk segera menyerahkan diri untuk menjalani proses hukum. Mengingat kasus ini menjadi sorotan umum, sorotan publik, sehingga pihak kepolisian secara serius melakukan penanganan dan juga pemeriksaan terhadap 10 tersangka ini, sehingga 1 orang lagi yang ditetapkan sebagai DPO ini dihimbau dan diminta untuk segera menyerahkan diri. 10 tersangka ini saat ini sudah ditahan di Polda Sulawesi Tengah setelah sebelumnya kasus ini ditangani oleh pihak Polres Parigi Motong dan diambil alih oleh Polda Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Abdi Mari melaporkan langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Kita harapkan kondisi dari RO ini dalam keadaan yang stabil dan juga baik selalu. Dan 1 lagi DPO dapat segera ditangkap. Terima kasih Abdi, selamat kembali bertugas.